keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh. Tuduhan serius yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Syuro, Partai Umat Amin Rais, terhadap mantan Presiden Jokowi yang menjadi dalang di balik kecelakaan anaknya Ahmad Hanafi Rais. Kecelakaan itu terjadi 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2020. Hal tersebut disampaikan Amin Rais melalui video YouTube yang diunggahnya pada Jumat 26 Juni 2025. Dalam video tersebut, Amin mengatakan bahwa keluarganya yang termasuk dizalimi mantan Presiden Jokowi. Anak sulungnya Ahmad Hanafi Rais oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh. Kita simak videonya. Saudaraku sebangsa tanah air, Jokowi banyak dijuluki oleh netizen sebagai raja tipu, raja kibul, raja tega, Pinocchio Jawa, penghancur demokrasi, hipokrit alias munafik, manusia esok dele sore tempe, keturunan PKI, sain kiri belok kanan, manusia pengadu domba, dan lain-lain. Akan tetapi watak Jokowi yang tidak boleh kita lupakan adalah watak zalim atau kezaliman yang mendarah daging dalam kepribadiannya. Jokowi harus bertanggung jawab atas pembunuhan sadis 6 laskar FPI, 6 anak muda yang semuanya berumur 20-an tahun pada hari Senin 7 Desember 2020 di kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Saya dapat informasi, aparat yang mengikuti 6 syuhada muda itu bertanya pada komandan mereka, 6 laskar FPI itu harus diapakan. Si komandan itu lalu bertanya ke komandannya yang lebih tinggi lagi, dan oknum yang terakhir ini minta pengarahan pada Jokowi. Nah, jawaban Jokowi, terserah, pides saja. Ini saya dapat berita ini ya dari teman akrab saya di Jakarta. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak, dan juga mengucurkan darah segar, dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya?
supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Menurut kalian, logis nggak sih kronologi kecelakaan yang menimpa anak beliau? Atau emang ilmu cocokologi aja yang disangkut pautkan dengan Bapak Jokowi? Apalagi soal penembakan mobil beliau terjadi tahun 2014. Pertanyaannya, kalau sudah mengetahui sosok penembaknya, yaitu seorang pemuda, kenapa enggak langsung ditangkap? Ini malah didiamkan saja. Kalau menurut kalian gimana? Tulis logika kalian di kolom komentar. Blue Drew pamit, kita ketemu lagi di kabar terbaru selanjutnya. Terima kasih. Memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda. Apakah Anda dendam sama mereka? Lah, Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. maafkan, lupa sih enggak. Allah nanti sejarah akan membuktikan. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri.